Kalau teman-teman masih baru dalam dunia developing game dan pengen mulai bikin game pertama kalian, mungkin teman-teman bakal bingung mau mulai dari mana, sama apa yang mesti dilakuin duluan. Saya akan sharing 5 hal dasar yang sekiranya teman-teman perlukan buat memulai sebagai game developer. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada game engine dan tools-tools yang mensupport. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam membuat game adalah tentu game engine-nya. Kalau teman-teman lihat di internet, ada beberapa opsi game engine yang bisa kita pilih. Dan masing-masing engine punya fitur-fiturnya sendiri. Ambil salah satu yang paling cocok buat teman-teman. Nah, karena mungkin teman-teman sudah tahu andalan saya adalah Unity, maka saya menyarankan engine itu. Karena saya juga belajar dari nol pakai engine itu, dan juga menurut saya memang cukup mudah buat dipelajari. Yang kedua adalah aset. Nah, bagi pemula, aset yang udah ada di store, terutama yang gratisan ya, itu adalah suatu hal yang sangat menolong. Terlebih lagi kalau teman-teman itu kerjanya sendirian, program sendiri, desain karakter dan stage-nya sendiri, ngisi sound effect, background itu juga sendiri, dan lainnya. Aset-aset yang sudah disediain di store itu kita tinggal pakai. Bakal nolong banget dan kita nggak perlu repot-repot desain baru. Tinggal kita masukin project kita, edit-edit dikit, selesai deh. Tapi ingat, kalau downloadnya dari internet, pastikan cari yang memang free ya, dan hak pakainya jelas. Makanya itu daripada repot-repot googling di internet, ya lebih baik cari langsung di store-nya game engine yang teman-teman pakai. Yang ketiga adalah riset, serta cari-cari referensi. Saat pertama kali bikin game, teman-teman bisa dengan mudah memulai dengan cari referensi ke game-game yang sudah ada. Teman-teman bisa mengambil konsep dasar game-game tersebut dan nanti teman-teman kembangin sendiri dari situ. Cari inspirasi dari game lain yang genre-nya teman-teman suka. Juga cari-cari tutorial tentang game developing. Cari tutorial yang sesuai dengan engine yang teman-teman pakai. Di luar sana itu banyak tutorial ya, dengan genre game yang teman-teman pengen bikin. Yang keempat ada feedback. Nah, ini contoh feedback yang saya dapat ya. Sangat penting buat kita dapetin feedback dari project-project game kita. Selain itu, teman-teman bisa join komunitas di sosmed dan juga bisa share-share ke orang-orang di situ. Minta aja pendapat mereka gimana, biar game yang teman-teman buat itu ada peningkatan. Sebagai pemula, kita juga bisa minta saran dari developer yang sudah lebih berpengalaman. Dan yang kelima adalah latihan. Jangan lupa untuk terus berlatih dan berkarya. Nggak usah takut bikin kesalahan, karena trial dan error itu biasa. Kalau teman-teman minat, juga bisa ikutan kompetisi-kompetisi game developing. Ya kalau ada ya, hitung-hitung buat nambah pengalaman. Nah, jadi kalau teman-teman udah memegang 5 hal tersebut, teman-teman akan lebih gampang dalam melanjutkan keinginan sebagai game developer. Nah, kalau teman-teman ada tambahan selain 5 ini, bisa dicantumin di kolom komentar agar ilmunya bisa diambil juga sama yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman klik subscribe agar gak ketinggalan video-video dari channel saya ini. Dan teman-teman lihat juga video-video jadul yang pernah saya upload. Semoga dapat banyak ilmu dari situ ya. Akhir kata, tetap semangat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.